Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyoroti anggaran kemiskinan yang habis tanpa dampak yang jelas. Menurutnya, anggaran ratusan triliun rupiah lebih banyak digunakan untuk studi banding hingga rapat di hotel. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengaku miris saat mengetahui anggaran penanganan kemiskinan yang hampir mencapai 500 triliun rupiah tidak terserap ke rakyat miskin. Menurutnya, anggaran itu justru habis untuk berbagai kegiatan kementerian lembaga seperti rapat dan studi banding. Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, hampir 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga. Tetapi ini tidak inline dengan target prioritas Bapak Presiden karena kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan. Sehingga dampaknya kurang. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Jumlah itu naik dibanding Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Kemudian jumlah penduduk miskin pada September 2022 itu sebesar 26,36 juta orang. Ya. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 ini naik 0,20 juta orang kalau dibandingkan dengan Maret 2022. Namun masih lebih rendah ya 0,14 juta orang kalau dibandingkan dengan September 2021. Ya. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga mencapai 0% pada 2024. Jokowi menyebut masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstrim di atas rata-rata nasional. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih 2% dan 14 provinsi di atas nasional. Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim bisa mencapai 0% pada 2024. Semua pihak harus dilibatkan untuk mengatasi kemiskinan di tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian lembaga yang habis untuk rapat dan studi banding tentang kemiskinan. Bagaimana agar hal ini tidak terulang lagi, kita tanyakan kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Menpan, Pak Azwar Anas, apa kabar? Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi detailnya seperti apa sih kritiknya Pak Menteri ini, dan bagaimana agar tata kelolanya ini bisa tepat sasaran seperti yang diamanatkan Pak Presiden? Jadi sekali lagi ini bukan kritik saya, tetapi Pak Presiden mengingatkan berkali-kali agar target beliau untuk menangani kemiskinan ini tercapai. Nah, Kemenpan RB ini diminta melototi kembali tata kelolanya. Nah, ada anggaran kurang lebih 500 triliun. Ini target beliau kan di 2024, target program putus Bapak Presiden ini kan kemiskinan harus 7%. Berarti sekarang masih menyisakan 2,5%. Berarti per tahun rata-rata perlu 1,2%. Nah, kita kemarin saya berkonsolidasi dengan seluruh KLPD bahwa bukan berarti 500 triliun itu habis untuk perjalanan dinas, bukan. Jadi ini ada sebagian KL, karena anggaran kemiskinan tidak hanya di satu kementerian. Menurut ada di 17 kementerian lembaga dan tersebar di pemerintah daerah. Di sebagian KLPD, sebagian ini masih sibuk sosialisasi, mestinya langsung turun ke lapangan. Nah, oleh karena itu, dari arahan Bapak Presiden ini, beliau minta agar birokrasi ini bersama-sama. Birokrasi ini agar berdampak, agar lebih lincah, tidak jelimet. Oleh karena itu, maka
setelah kami dilantik atas saran Bapak Presiden, kami membuat tagline bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak. Ada banyak birokrasi ini sibuk pagi, sore, malam, sampai minggu dan seterusnya, tapi dampaknya sebagian ini belum terlalu terukur di tengah masyarakat. Maka beliau minta ini supaya terukur. Nah, Kemenpan RB ini memelototi tata kelolanya. Kita tidak ingin hanya ikut di ujung. Kalau ikut di ujung, penilaiannya biasanya lahirnya itu juara-juara. Ke depan yang kita cari bukan yang juara-juara, tapi kita intervensi dari depan, mulai perencanaannya bersama-sama dengan kementerian lain, sehingga nanti target pencapaian stunting dan kemiskinan ini lebih terukur. Misalnya kemarin kami koordinasi dengan Pak Mendagri, karena arahan Bapak Presiden terkait dengan stunting, kita tidak ingin nilai di ujung. Tapi minggu depan kami dengan Pak Mendagri akan Zoom dengan para bupati gubernur, akan ngecek sudahkah di perencanaan anggaran untuk tambahan protein bagi baduta, bayi di bawah 2 tahun sudah dianggarkan belum? Jangan nanti sosialisasi gizinya lebih banyak dibanding pemberian gizi untuk anak-anak baduta atau bayi di bawah 2 tahun atau ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya. Ini yang ingin kami luruskan maksud dari kami tadi. Sejauh ini ya, dari temuannya Kemenpan RB di mana saja yang bermasalah tadi? Soal banyak rapatnya, studi bandingnya, sosialisasinya dibandingkan dengan praktiknya di lapangan. Nah, oleh karena itu selama ini kan banyak sekali teman-teman dari daerah konsultasi ke Jakarta. Nah, Presiden sudah meminta supaya digitalisasi ini menjadi piranti agar kita lebih lincah, lebih efisien, dan lebih cepat. Oleh karena itu kemarin misalnya saya sudah sampaikan di Kemenpan itu hampir setiap hari banyak orang daerah datang konsultasi. Nah sekarang kami sudah bikin rubrik, setiap hari ada Zoom, ada telepon, setiap permasalahan ditulis namanya siapa yang bisa dihubungi, sehingga dengan demikian tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta. Bayangkan Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu bisa 9 jam perjalanannya. Atau menuju ke Jakarta rata-rata bisa 3-4 jam. Kalau semua dipakai kalau ini terus harus ke Jakarta, maka perjalanan kita akan habis. Oleh karena itu, maka metode-metode dengan konsultasi dengan Zoom, dengan coaching klinik ini, harapan kami ini bisa mengefisienkan anggaran. Yang berikutnya, Mbak, yang ingin kami sampaikan adalah, yang paling penting ke depan adalah siapa mengerjakan apa berbasis outcome ini menjadi penting. Oleh karena itu, Bapak Presiden berulang kali berharap agar birokrasi ini kinerjanya bisa ditingkatkan dengan langkah yang terukur, siapa mengerjakan apa, untuk apa. Kira-kira gitu. Ini kan sudah diingatkan Pak Presiden sejak awal bahkan pemerintahan. Sejauh ini kendalanya apa saja di lapangan, Pak Menteri? Ya, tentu ada banyak ya, setiap daerah kendalanya berbeda-beda. Kami fokusnya adalah di tata kelola, jadi Kemenpan RB. Kemenpan RB setiap tahun mengeluarkan indeks reformasi birokrasi, nilainya berapa. Nah selama ini ada banyak orang kalau ingin nilai RB-nya naik, pakai konsultan, kumpul di satu tempat, diperbaiki administrasinya, RB-nya naik. Saya bilang kemarin kepada teman-teman, ini tidak boleh lagi. Karena RB bukan tumpukan kertas, bukan nilai administrasi, tapi reformasi birokrasi adalah dampak. Oleh karena itu atas arahan Bapak Presiden, maka kami sekarang membuat apa yang disebut dengan menerjemahkan arahan Bapak Presiden RB tematik, reformasi birokrasi tematik, yaitu penanganan kemiskinan, meningkatnya investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog dan inflasi. Jadi kalau ada daerah, ya kementerian, kemudian pemerintah daerah dan lembaga, kalau mereka ingin RB-nya bagus, berarti penanganan kemiskinannya harus bagus, harus berdampak. Investasinya harus tumbuh. Ini kadang nilainya bagus, investasinya tidak tumbuh. Sehingga dengan demikian, maka ini tidak berdampak. Sekali lagi, target berdampak ini menjadi komitmen dari Bapak Presiden yang kewenangan Kemenpan RB adalah, salah satunya adalah memelototi tata kelolanya tadi. Sehingga dengan demikian RB-nya naik bukan soal nilainya terkait dengan administrasi, tapi bagaimana dampaknya terhadap pengelolaannya untuk menangani kemiskinan, meningkatkan investasi, begitu juga untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri lewat e-katalog lokal dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kan harus dikejar dalam waktu setidaknya setahun kurang lah jelang 2024. Ini bagaimana untuk membuat timeline-nya, Pak Menteri? Nah, oleh karena itu maka orkestrasi dari semua kementerian lembaga menjadi sangat penting.
Kami sering sebut bahwa Bapak Presiden punya target prioritas. Maka kementerian lembaga mestinya menyesuaikan dengan target prioritas Presiden untuk tidak sibuk di urusan kementerian lembaga atau pemerintah daerah masing-masing. Maka setiap kegiatan yang dibuat di kementerian lembaga dan pemerintah daerah diharapkan ke depan jauh dampaknya lebih besar untuk mencapai target prioritas Presiden, salah satunya adalah penanganan kemiskinan. Nah, yang paling penting adalah kalau Pak Menteri tadi bilang orkestrasi, yang juga sering jadi hambatan kan ego sektoral, misalnya kementerian, lembaga, atau antar daerah. Nah, bagaimana ini untuk mengantisipasinya agar bisa jalan semuanya? Ya, maka sekarang ini sedang didorong terus, sedang jalan sistem pemerintah berbasis elektronik, di mana setiap kementerian dan lembaga diharapkan hanya punya satu sistem. Sehingga sekarang setiap ide inovasi tidak harus membuat aplikasi. Inilah yang menjadi tugas Kemenparekraf untuk mendorong, mengintegrasikan, menginteroperabilitaskan semua sistem yang ada di kementerian lembaga sehingga bisa lebih terukur pencapaiannya termasuk pemerintah daerah. Sudah bisa berjalan? Sudah mulai berjalankah Pak Menteri ini? Ini beberapa daerah sudah mulai jalan, kementerian juga sudah jalan atas saran Bapak Presiden, sehingga dengan demikian setiap inovasi dan penanganan tidak harus membuat aplikasi baru, tapi bagaimana mengintegrasikan antar kementerian dan lembaga. Tentu ini PR-nya tidak mudah, tetapi Bapak Presiden berkali-kali menekankan agar anggaran kita diminta tepat sasaran. Apalagi di 2023 ini hampir seluruh lembaga ekonomi dunia telah merevisi pertumbuhan ekonomi dunia, tidak luput terhadap Indonesia juga. Sehingga ini membutuhkan penanganan orkestrasi bersama. Salah satu contohnya Mbak ya, untuk menangani inflasi, perintah Bapak Presiden itu tidak hanya ke Menteri Ekonomi. Pak Mendagri itu dengan seluruh bupati dan gubernur, setiap minggu ini melakukan Zoom koordinasi bagaimana penanganan inflasi di daerah. Karena kalau di daerah-daerah ini baik penanganan inflasinya, maka agregat nasionalnya akan bagus. Ini membuktikan bahwa bagaimana untuk menangani ini diorkestrasi bukan hanya satu kementerian, tapi banyak kementerian dilibatkan oleh beliau untuk menangani soal-soal termasuk kemiskinan, inflasi, dan belanja produk dalam negeri. Salah satu tolok ukurnya, Pak Menteri, sudah pasti yang jadi core adalah pengawasan. Nah, ini bagaimana agar pengawasannya bisa berjalan, teknisnya seperti apa Pak? Agar di lapangan ini bisa transparan dan ada masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Ya, kemarin Bapak Presiden telah mengumpulkan para bupati, para gubernur, para kapolres, para kajari, dan juga seluruh Forpimda yang ada di Indonesia. Dan beliau menyampaikan berkali-kali bagaimana stunting ini bersama-sama. Dan kami juga menyampaikan di depan beliau kemarin bahwa ke depan ukuran kinerja teman-teman di Polres, teman-teman di Kejaksaan, di Kodim di seluruh Indonesia tidak hanya bagaimana ngurus keamanan, tapi sejauh mana Babinsa, Babin Kamtipmas juga bersama-sama ikut mendorong penanganan stunting dan penanganan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. Indonesia punya pengalaman hebat menangani COVID. Bagaimana COVID kita bisa tertangani dengan baik karena orkestrasi dari beliau, Bapak Presiden, yang melibatkan semua kementerian lembaga termasuk TNI Polri bergerak dan bekerja bersama-sama. Kami yakin insya Allah optimis kalau TNI Polri dan semua masyarakat dan kita semua bergerak mengawasi dan menangani soal ini dengan ketepatan sasaran anggaran yang ada, insya Allah ini bisa tercapai. Nah, kalau peran aktif masyarakatnya seperti apa yang bisa dilakukan realnya Pak Menteri? Nah, tentu data. Di desa tentu bisa disampaikan data yang mestinya ditangani, begitu juga mereka yang mestinya sudah mestinya tidak mendapatkan bantuan, mestinya ini bisa dikoreksi data dan itu masyarakat bisa terlibat di sana, termasuk bisa gotong royong. Karena tidak semuanya saya kira pemerintah menjangkau titik-titik yang memang ada stunting dan kemiskinan secara cepat, tapi dengan gotong royong, dengan peran pemerintah tentunya akan bersama-sama. Nah, Kemenparekraf domainnya adalah ngurus tata kelolanya tadi. Kita memastikan apakah perencanaan dan tata kelolanya sudah pas belum. Sehingga dengan demikian kita ingin bergerak dari awal, sekali lagi, tidak bergerak di ujung, karena kalau di ujung judulnya akhirnya ada lomba pemenang 1, 2, 3. Kita ke depan bukan lagi juara-juara, sekali lagi ingin mendorong kementerian lembaga dan pemerintah daerah bersama-sama lebih komit untuk merencanakan dan menganggarkan terkait dengan target prioritas Presiden, salah satunya adalah penanganan kemiskinan, stunting, dan kemiskinan ekstrim. Jika ke depan masih ditemukan seperti yang tadi jadi catatan, sosialisasinya jauh lebih besar daripada dampak atau bahkan tidak berdampak ke masyarakat, apa yang bisa dilakukan begitu untuk ke kementerian, lembaga maupun daerah?
Ya, tentu kami akan memberikan nilai. Jadi Kemenpan RB kan memberikan nilai RB, kemudian sistem akuntabilitas kinerja. Nah, sekarang ini kan ada namanya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Apakah output outcome-nya sudah bagus? Nah, ke depan ini ada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini supaya lebih konkret dan terukur, maka dampak penilaian tadi, nilai tadi lebih ke dampaknya. Apakah kemiskinannya turun atau naik? Jadi dengan demikian harapan kami ke depan, sebagaimana harapan Bapak Presiden, birokrasi ini harus berdampak. Teman-teman di daerah sibuk siang malam, begitu juga di berbagai daerah, harapan Bapak Presiden ini berdampak terkait dengan penanganan kemiskinan, investasi, dan juga terkait juga dengan soal-soal sosial yang lain. Goalnya semoga bisa diwujudkan tadi reformasi birokrasi yang berdampak khususnya untuk masyarakat. Terima kasih Pak Menteri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Azwar Anas, selamat malam. Terima kasih.